Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rudi Mosklot. Kali ini kita akan membahas mengenai tipografi. Sebelum kita masuk ke teknisnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai teknik satu ini. Berikut 7 tips desain tipografi di CorelDRAW. Tipografi merupakan salah satu teknik dan seni dalam desain grafis yang telah digunakan sejak lama. Agar desain terlihat lebih elegan, indah, dan komunikatif, tipografi tidak dapat dipisahkan dari elemen desainnya, karena akan mempengaruhi hierarki dari karya tersebut. Gambar dan tulisan merupakan sebuah kesatuan dalam karya desain. Ada 4 prinsip dalam desain tipografi. Apa saja itu? Yuk, mari kita simak. Yang pertama, legibility, kedua, clarity, ketiga, visibility, dan keempat, readability. Legibility merupakan kualitas huruf yang membuat huruf jadi mudah terbaca. Desain huruf yang mendapat sentuhan cropping, overlapping, dan lain-lain akan mempengaruhi legibility dari huruf tersebut. Yang kedua, clarity, yaitu kemampuan huruf yang digunakan dalam suatu karya desain dapat dibaca dan dimengerti oleh target pengamat. Jika menyasar target pembaca anak-anak, maka gunakan karakter dan warna huruf yang tepat sehingga dapat dimengerti oleh mereka. Yang ketiga, visibility, merupakan kemampuan suatu huruf, kata, atau kalimat dalam sebuah karya desain dapat dibaca dalam jarak baca tertentu. Font yang kita gunakan untuk headline dalam brosur tentunya sangat berbeda dengan yang kita gunakan untuk papan iklan. Papan iklan harus menggunakan font yang cukup besar sehingga dapat terbaca dari jarak tertentu. Ketiga, readability, merupakan penggunaan huruf dengan memperhatikan hubungan antar huruf yang lain sehingga terlihat jelas. Dalam menggabungkan setiap huruf, baik untuk membentuk suatu kata ataupun kalimat, hubungan antar huruf yang satu dengan yang lain harus diperhatikan, khususnya spasi antar huruf, karena jarak antar huruf tersebut tidak dapat diukur secara matematis, tetapi harus dilihat dan dirasakan. Setiap font memiliki rasa dan pesan tersendiri. Agar tidak kebingungan dalam menentukan desain tipografi, serta agar desain yang dibuat menjadi lebih komunikatif, berikut 7 tips yang bisa Anda gunakan. Yang pertama, typeface atau font. Typeface adalah sekumpulan font dengan gaya yang sama, atau disebut juga dengan font family. Sementara font merupakan salah satu jenis font dari font family tersebut. Sesuaikan karakter font dengan gambar sehingga desain kita jadi lebih elegan. Yang kedua, sesuaikan karakter font. Font dengan gaya klasik, vintage, atau retro mungkin akan terasa jadul bagi pembaca anak-anak. Tapi ini sangat pas ketika kita menargetkan ke orang dewasa. Jadi, tentukan font berdasarkan karakter pembaca agar lebih terasa makna yang ingin disampaikan. Yang ketiga, perhatikan kerning. Kerning adalah jarak setiap huruf dalam sebuah kata. Jarak ini bukan hitungan matematis, tapi lebih kerasa dan juga visibility. Tidak jarang kita perlu mengatur kerning secara manual agar desain terlihat lebih profesional. Yang keempat, gunakan tracking yang tepat. Tracking merupakan jarak setiap kata dalam sebuah kalimat. Jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu renggang, karena akan mempengaruhi readability atau kemampuan dalam membacanya, sehingga mempengaruhi rasa yang ingin disampaikan. Yang kelima, jangan abaikan spacing dan alignment. Spacing dan alignment sangat berpengaruh dalam desain tipografi, karena dapat menjadikan desain terlihat maksimal atau malah terlihat buruk. Keenam, batasi jumlah font. Jangan menggunakan terlalu banyak jenis font, karena akan membuat tulisan sulit dibaca sehingga kehilangan rasa. Gunakan tidak lebih dari 3 font dalam satu karya desain. Terakhir, hindari dosa huruf. Jangan paksakan tinggi atau lebar huruf jika tidak dibutuhkan. Lebih baik menggunakan kerning atau tracking agar desain tulisan kita terlihat lebih proporsional. Nah, itulah teman-teman 7 tips yang bisa teman-teman manfaatkan dalam membuat karya desain tipografi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.